Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview SHF Kamen Rider Build Genius Form. Nah, jadi Genius Form ini adalah final formnya dari Kamen Rider Build, yang sebenarnya gue nggak terlalu suka, tapi nggak tahu kenapa pas gue promotional image-nya Bandai itu kayak tiba-tiba gue tertarik gitu untuk beli. Soalnya gue ngerasa kayaknya tuh nggak sejelek yang gue kira. Dan kebetulan tuh gue emang nggak suka banget sama final formnya, soalnya kayak nggak sebagus kayak super formnya Kamen Rider Build yang Rabbit dan Tank itu. Tapi kayak setelah gue lihat kayaknya ternyata nggak sejelek yang gue kira gitu. Penasaran kayak sebagus apa final form ini? Langsung check it out guys reviewnya. Dan ini dia Kamen Rider Build Genius Form. Gue asli nggak nyangka SHF-nya bakal sebagus ini. Karena menurut gue kayak kurang suka banget ya sama Kamen Rider Build yang Genius Form ini, kayak one of the worst design lah menurut gue di Kamen Rider Build. Padahal sebenarnya di Kamen Rider Build itu rata-rata Kamen Ridernya keren-keren banget sih. Kayak beberapa doang yang kurang, salah satunya ini menurut gue. Tapi pas udah jadiin SHF kok bagus gitu ya. Dia punya warnanya itu kayak elevated banget gitu pas di SHF-nya. Terus detail-detail kecil nih, contohnya kayak di dada nih, kayak titik-titiknya gitu. Wah, ini gokil banget sih. Rapih juga lagi. Kesel gue, kalau untuk desain yang menurut gue kayak kurang gitu ya, tapi bagus gitu. Liningnya, cat-cat yang di samping ini juga rapi, nggak bleber-bleber. Full battlesnya juga banyak banget. Terus dia emang base-nya itu kebetulan kayak reverse hazard form lah. Kalau dia tuh jadinya tuh warna putih gitu ya dengan undersuit silver. Yang menurut gue silvernya juga pas banget doff gitu. Jadi nggak terlalu shiny gimana. Jadi balance sama warna putihnya ini. Dan juga ini di full battle-nya kan biasa kalau Kamen Rider Build itu kan emang warna merah biru ya nih. Kayak contohnya begini nih. Ya, Kamen Rider Build yang biasa. Ya kan merah biru gitu. Nah itu dia memilih spektrum warna yang mirip-mirip nih, gue lihat nih kalau di tiap bagian kayak warna biru nih dia ngambil spektrum yang mirip, kayak contohnya biru muda sama biru tua, kebalik, biru tua sama biru muda, terus ada ungu yang versi lebih gelapnya. Terus untuk bagian merahnya dia ada warna merah, ungu, ini ungunya tapi lebih ke pink ya, jadi kayak lebih merah muda ya. Terus sama kuning, jadi masih spektrum-spektrum yang deket lah gitu. Terus juga ini nih ada kayak biru tua sama biru muda, ini merah tua sama crimson lah gitu ya, sama orange gitu. Kayak balance aja gitu. Dan memang kombinasi warna putih dan warna gold itu tuh menurut gua kayak best match banget ya. Kayak di mana tuh, di sini tuh kayak gold trimnya tuh menurut gua oke banget. Dan di beltnya ini kayak cocok banget lah gitu. Detail battle saya emang banyak banget guys. Itu kayak ada berapa nih, kalian mungkin bisa post aja barangkali mau ngitung kan, ada yang penasaran gitu. Ini juga bagian depannya. Tapi yang gue ngerasa kayak gue overlook banget tuh, kayak di bagian kakinya. Gue nggak nyangka di kakinya itu juga ada full battles loh. Ini ada 3 ya satu sisi, jadi total 6 lah. Di belakang, terus juga di depan, terus juga ada di shin guardnya. Ini gue nggak terlalu, gue baru ngeh gitu ada full battles juga maksud gue. SHF Kamen Rider Build, Black Spidey, MG Zaku, Page Punchers Black Adam, dan Masterpiece Megatron. Dan kalau kita ngeliatin artikulasi, kepalanya bisa muter 360 derajat, bisa nunduk sejauh ini, dongak sejauh ini, terus tangannya bisa muter 360 derajat, ininya bisa gerak dikit, terus bisa naik sejauh ini. Dan battle saya ini mungkin kayak kelihatannya kayak ngehindar artikulasi tapi enggak, dia emang max-nya segitu. Oh, bisa kebawain juga sejauh ini ininya, pauldronnya. Terus ini double jointed. Oh, ini double jointed, cuman agak kehalang jadi kayak kesannya kayak cuma single jointed doang. Ada bicep swivel, ada rotasi 360 derajat di tangannya, ada hinge dikit. Misalnya torso dia bisa muter segini doang ya, agak terbatas sih menurut gue ya untuk diaphragm jointnya, tapi bisa side to side. Oh ya, kepala juga bisa side to side. Dan bahkan menurut gue tuh motionnya ditambah karena ada joint juga di leher. Dia ada ab crunch segini, ya ini kehalang sama botolnya sama hazard triggernya sih, kalau dilepas bisa lebih jauh. Terus kalau dongak segini, untuk leg spread bisa sejauh ini, ke depan bisa segini,
belakang segini. The double jointed knees. Ada thigh swivel. Sama ada ini nih apa namanya, bisa naik atas bawah gini. Sama ada ankle pivot. Untuk aksesorisnya dia dapat 2 close hands, 2 open hands, 2 pointing hands, 2 holding hand, dan sama 1 extra holding hands. Nah, terus dia juga dapat senjatanya ya guys. Ini senjata yang muncul di Kamen Rider Build atau tank-tank, dimana ini bisa berubah jadi sword mode, terus bisa berubah jadi gun mode gitu ya guys. Nah itu tinggal masukin ke tangan yang extra holding hands tadi. Ini gampang banget masukinnya, cuma tinggal gini doang, kelar. Dan udah siap aksi gitu guys. Menurut gue ini aksesorisnya lumayan oke ya, terutama banyak action hands-nya juga. Terus ini kalau misalnya lagi pengen jadiin guns, emangnya technically weaponnya gun sword sih, emang keren banget ya. Gue pribadi, gue juga agak kaget gue ngebeli SAF yang jenis form ini, soalnya gue jujur gue paling gak suka form ini gitu guys. Untuk di sekian banyak Kamen Rider build yang final form yang keren-keren, menurut gue salah satu yang paling jelek adalah yang least favorite ya, least favorite lah, itu adalah jenis form ini. Kayak bentuknya menurut gue tuh kayak agak gimana gitu, agak maksa sama full battle dipenuhin di banyak formnya itu gitu loh. Kayak terlalu apa ya, aneh aja menurut gue gitu, bentuknya kayak kurang enak aja dilihat. Tapi semakin waktu berjalan nih, gue pas ngelihat promotional image SAF itu kayak tiba-tiba gue tertarik gitu loh. Kok bentuknya kok bagus ya sebagai mainan. Bahkan menurut gue mainannya lebih bagus dibandingkan di TV seriesnya gitu. Makanya gue mulai beli. Dan juga untuk apa namanya, aksesorisnya tuh lumayan generous, tangannya banyak. Terus kita juga dapat weapon ini lagi, yang apa sih nama weaponnya, nanti gue cantumin aja. Ini yang gun sword ini kan dapatnya tuh pas di Kamen Rider build yang super formnya tuh, yang rabbit sama tank. Nah gue nggak nyangka dia bakal dapet juga pedang gun sword ini gitu loh. Gue kira tuh bakal dijual terpisah lagi. Ya, menurut gue lumayan generous sih sama rilis ini. Dan memang ini sekali lagi nih barang premium Bandai, dimana harganya tuh sebenarnya sekian, cuman kan pas nyampe sini shipping segala macam jadinya bisa jadi 2 kali lipat. Dan ini termasuk yang paling mahal ya gue beli, yaitu sekitar 1,7 lah. Biasanya kan premium Bandai itu 1,5 ya, untuk terutama rata-rata Kamen Rider build lah. Yang premium Bandai itu harganya segitu. Ini lumayan mahal sih, cuman apakah worth it? Gue rasa iya, ini worth it. Soalnya emang yang kita dapat itu kualitasnya baik banget. Dari segi artikulasinya juga ya standar lah ya, maksudnya bukan yang gimana tapi oke. Tapi yang gue amazed dari, walaupun desainnya gue nggak suka ya, tapi apa namanya, eksekusinya, detailsnya, catnya, kayak detail pernak-pernik yang kecil-kecil begini tuh stand out banget gitu loh. Dan well executed gitu loh. Jadi bisa gue bilang ini figur pecah. Kayak gue spoke to Sun aja waktu itu, gue bilang kayak gue sakit hati sama jenis form. Ternyata enggak, it's not that bad gitu. Kayak it's alright, but it's still not my favorite, but still something that I will collect gitu. Dan gue nggak nyesel sih gue akhirnya bikin decision untuk beli figur ini. Dah, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video hipsters. Jangan.